hati-hati. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah SAW, man ishtara thawban bi asri darahima wa fi samanihi dirhamun haramun lam yuqbalillahu sholatuhu ma dama alaihi. Siapa yang membeli pakaiannya yang di dalam ketika dia membeli pakaian itu ada 1 dirham. Kalau patrang mungkin ada 1 rupiah dari uang yang dia gunakan untuk membeli pakaian itu dan uang itu haram, berasal dari haram, maka Allah tidak menerima sholatnya selama dia menggunakan pakaian. Aduh. Ini kasih ya. Kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bih, kata Rasul. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, fannaru aula bih, itu lebih layak dimakan api neraka. Kan yang kita makan itu jadi daging. Maka itu menjadi hak api neraka. Auzubillah. Hati-hati. Yang lebih tragis ini, Bu. Malam yubali min aina tasabal mal. Siapa yang tidak peduli dari mana harta yang dia dapatkan, lam yubalillahu ta'ala minhu aina adkhulahul nar. Allah juga tidak peduli dari pintu neraka mana dia masuk. Siapa yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya, maka Allah juga tidak peduli dari pintu neraka mana dia masuk. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik harta yang kita makan. Jangan sampai ada hak orang lain yang justru sengaja kita makan. Baik itu dengan cara merampas hak orang atau hak orang yang ada di kita tidak beri. Maka itu termasuk harta yang haram yang harus kita jauhi. Sebab itu mempengaruhi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita sebagai sebuah penutup. Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai seorang khalifah, pemimpin, presiden, suatu ketika ingin membagikan minyak misik, minyak wangi. Lalu dia panggil istrinya, dia panggil orang, biasanya perempuan-perempuan di Madinah itu yang membagi-bagikan. Tapi ketika ditanya siapa yang akan membagikan, istrinya bilang, izinkan saya ya Amirul Mukminin. Lalu dia tanya, adakah perempuan lain yang bersedia untuk membagikan? Baru kata istrinya, izinkan saya ya Amirul Mukminin, sampai ketiga kali. Lalu oleh Amirul Mukminin diizinkanlah istrinya yang membagi-bagikan dari tempat besar dipindah ke tempat-tempat kecil, candy, yang dibuat dari tanah. Lalu diisi di situlah minyak-minyak. Karena dia yang bahagia, tentu pada petangan banyak minyak. Lalu diusapkanlah sisa minyak itu di jilbabnya, di bajunya. Pulanglah Amirul Mukminin. Lalu dia mencium wangi-wangian. Kata Amirul Mukminin, wahai istriku, kau begitu wangi. Kau dapat dari mana minyak wangi ini? Ya Amirul Mukminin, tadi saya kan memindahkan minyak dari wadah yang besar ke wadah kecil-kecil itu. Lalu ada sisanya daripada dibuang, saya pakai, diusapkanlah ke jilbab. Kata Amirul Mukminin, itu bukan hakmu wahai istriku. Mari ku bantu kau untuk membersihkannya. Diambillah baju istrinya lalu dicuci. Sampai seperti itu. Padahal cuma sisa yang di tangan. Kejadian yang sama oleh Ibnu Umar, putranya Amirul Mukminin. Itu minyak zaitun. Sama. Ketika Umar bin Khattab membagikan minyak zaitun, anaknya kemudian
mengambil sisa-sisa minyak zaitun dari wadah-wadah itu, lalu disekahkannya apa? Diusapkanlah ke rambutnya. Amirul Mukminin kemudian melihat putranya, "Wahai anakku, kenapa rambutmu begitu indah, berminyak-minyak?" Katanya, "Wahai ayah, daripada dibuang sisa minyak tadi, saya ambil usap-usap," katanya, lalu diusapkan ke rambut saya. Kata Amirul Mukminin, "Sesungguhnya setiap anak kaum muslimin di kota ini menghendaki hal yang sama denganmu, tapi mereka takut karena engkau adalah anaknya Amirul Mukminin. Biar ku bantu kau untuk membersihkannya." Lalu kemudian dicucilah oleh Amirul Mukminin. Gitu ya, dicuci oleh Amirul Mukminin. Beliau sangat berhati-hati. Nah, jangan sampai gitu. Ada yang bukan hak kita yang kemudian kita sengaja pakai. Karena setiap yang kita lakukan senantiasa akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi sebuah bekal bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pelit. Kalau harta berkelebihan, sedekahkanlah di tetangga-tetangga yang mungkin ada orang yang jangan tanya mana suka, jangan tanya, langsung kasih. Ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, kalau menawarkan makan ke orang itu jangan tanya mana suka makan, jangan saji akan pun kasih. Begitu juga begitu kalau mau bersedekah. Semakan nih, nggak usah, bawa aja pun kasih. Jangan mau tanya kalau urusan lain itu, Bu. Urusan dia itu. Apakah dia mau kasih ke orang lain apa tidak? Karena orang biasanya kalau mau tawarkan perasaan. Nah, berarti kita zalim itu, zalim. Tidak ikhlas, tidak sepenuh hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.